Perkenalkan, nama saya Siti Fitri. Saya mahasiswi Prodi Kebidanan 31 dari Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang. Baiklah, di video kali ini saya akan membuat video tentang beberapa injeksi, yaitu ada injeksi intrakutan, injeksi intravena, injeksi intramuskular, dan injeksi subkutan. Baiklah, sebelum saya mempraktekkan bagaimana cara melakukan injeksi-injeksi tersebut, terlebih dahulu saya menjelaskan apa saja injeksi-injeksi tersebut. Yang pertama ada injeksi intravena. Injeksi intravena ini adalah injeksi yang dilakukan untuk pengambilan darah. Biasanya ini digunakan untuk pengambilan darah dalam melakukan pemeriksaan laboratorium. Nah, penyuntikan intravena ini dilakukan di lengan dengan sudut 30 derajat. Dan injeksi intramuskular adalah injeksi yang digunakan untuk memasukkan suatu zat ke dalam otot dengan tujuan agar dapat cepat diserap oleh pembuluh darah. Nah, sudut intramuskular ini sendiri adalah 90 derajat, disuntikan di lengan otot. Dan yang selanjutnya adalah injeksi subkutan. Injeksi subkutan ini adalah injeksi yang dilakukan biasanya dilakukan untuk pemberian obat KB pada ibu. Dan untuk sudut pemberian injeksi subkutan ini adalah 90 derajat. Dan yang terakhir adalah injeksi intrakutan. Injeksi intrakutan ini adalah injeksi yang digunakan yang biasa disebut dengan skin test, dengan tujuan digunakannya adalah untuk mengetahui apakah pasien tersebut mengalami alergi pada obat yang akan kita berikan atau tidak. Nah, untuk sudut injeksi intrakutan ini sendiri adalah 15 derajat. Alat dan bahan yang akan kita gunakan pada penyuntikan intravena ini adalah, yaitu yang pertama ada tourniquet, ada tisu kering, ada tempat sampah. Di sini saya menggunakan bengkok. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Bidan Siti Fitri. Di sini saya akan melakukan penyuntikan intravena pada Ibu, di mana untuk pengambilan darahnya akan dilakukan pemeriksaan intinya Ibu ya. Apakah Ibu bersedia? Iya. Pasang sampiran untuk menjaga privasi klien. Apakah Ibu nyaman dengan posisi seperti ini, Bu? Iya. Permisi ya, Bu. Panjang. Kurang? Jangan kasih.
Sudah. One hand. Periksa. Ini tahan. Di sini. Jangan kena. Senyaman mungkin. Nyaman deh kacamnya. Oke. Nah, temukan anak deh. Jangan dipegang bekas anak deh. Nah, benar-benar. Tahu kan arahnya? Membentuk sudut deh. Jangan terlalu datar, membentuk sudut. Nah, ya. Dari nih. Asal Di sini. Ya. Belum, nih pas. Oke. Jangan ragu-ragu masukin aja, jangan terlalu kuat. Dipegang dari nih. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masukin sudut aja kan, masukin lah. Masukin. Tarik sedikit. Kenapa kan? Dalaman. Jangan di keluar, masukkan. Coba tarik sedikit. Tarik. Lah, ambil kapasnya. Tarik. Benar-benar. Langsung ke sini. Masukin di sini. Satu tangan. Ambil plester. Semua prosedur sudah selesai saya lakukan. Terima kasih atas kesediaan Ibu ya Bu ya. Baik Bu, saya permisi Bu. Kemudian kita langkah terakhir adalah membereskan alat-alat yang telah digunakan. Lalu buka sarung tangan atau handscoon, lalu celupkan ke dalam larutan klorin yang bercampur dengan air DTT. Bukanya secara terbalik. Lalu terakhir adalah melakukan pendokumentasian di setiap kegiatan. Terima kasih. Baiklah, alat dan bahan yang akan kita gunakan pada injeksi intrakutan ini adalah
ada tempat sampah. Di sini saya menggunakan mengkong. Ada bak instrumen yang berisi handscoon, kapas, dan spuit beserta needle-nya yang digunakan sesuai kebutuhan teman-teman. Obat-obatan yang diperlukan, alkohol swab, comb, tisu kering, ini bisa diganti dengan handuk kecil, dan perlak. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu. Perkenalkan, nama saya Bidana Sri Fitri. Di sini saya akan melakukan penyuntikan intrakutan pada Ibu, yaitu penyuntikan di bawah kulit Bu. Nah, penyuntikan ini dilakukan untuk melakukan skin test, yaitu dengan memberikan sedikit cairan pada kulit Ibu. Apakah Ibu mengalami alergi pada obat yang diberikan? Apakah Ibu bersedia Bu? Iya, bersedia. Baiklah. Pasang sampiran untuk menjaga privasi klien.
Ini. Satu tangan. Kasih tahu loh. Bu, permisi ya Bu, Ibu relax saja. Tarik nafas, keluarkan perlahan ya Bu ya. Sini lagi deh. Baiklah Bu, semua prosedur sudah saya lakukan. Nanti apabila ada gatal-gatal dan kemerahan di sekitaran di lingkar ini, berarti Ibu mengalami alergi pada obat yang akan saya berikan. Nah, jikalau tidak, berarti Ibu tidak mengalami alergi ya Bu ya. Ini jangan sering disentuh dan jangan diganggu-ganggu ya Bu ya. Iya. Baik Bu, saya permisi ya Bu ya. Kemudian kita langkah terakhir adalah membereskan alat-alat yang telah digunakan. Lalu buka sarung tangan atau handscoon, lalu celupkan ke dalam larutan klorin yang bercampur dengan air DTT. Bukanya secara terbalik. Lalu terakhir adalah melakukan pendokumentasian di setiap kegiatan. Terima kasih. Baiklah, alat dan bahan yang akan kita gunakan pada injeksi subkutan ini adalah ada tempat sampah. Di sini saya menggunakan bengkong. Ada bak instrumen yang berisi handscoon, kapas, dan spuit beserta needle-nya yang digunakan sesuai kebutuhan teman-teman. Obat-obatan yang diperlukan: alkohol swab, comb, tisu kering. Ini bisa diganti dengan handuk kecil dan perlak.
Assalamualaikum Ibu. Selamat pagi. Perkenalkan Bu, nama saya Diana Sri Fitri. Ibu dengan nama siapa Bu? Nama saya Ibu Giva. Baiklah Bu. Di sini kita akan melakukan injeksi seputan ya Bu ya, yaitu pemberian obat KB pada Ibu ya Bu ya. Apakah Ibu bersedia? Siap. Baik Bu. Pasang sampiran untuk menjaga privasi klien. Yang pertama adalah mendekatkan alat-alat ke dekat pasien. Baiklah Bu, kita mulai ya Bu ya. Memasang perlak di bawah bokong pasien. Posisikan pasien menghadap ke kiri atau ke kanan. Itu dengan posisi SIM. Isi ya Bu. Menyiapkan alat-alatnya. Buka bagian instrumen. Membuka speed sterilnya. Menggunakan handscoon yang pertama dengan tangan dominan. Lalu ambil speed. Kemudian masukkan obat yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan. Ini menggunakan teknik one hand ya, yang pertama. Kemudian selanjutnya kita ambil handscoon satunya lagi. Kita pakai yang sebelahnya. Cara seperti ini. Kemudian lalu kita ambil speednya lagi. Jangan biarkan ada udara di dalam speed. Ini sudah tidak ada lagi ya. Kemudian ambil kapas alkohol. Misi Bu. Usapkan secara sirkuler ke tempat daerah penyuntikan. Kemudian ambil speednya. Lakukan penyuntikan dengan posisi sudut 45 derajat. Rileks ya Bu ya.
Tarik nafas. Lakukan aspirasi. Apabila tidak ada darah, lanjutkan pemasukan obat ke dalam bokong pasien. Cabut dengan secara perlahan. Sudah ya Bu ya. Kemudian kita langkah terakhir adalah membereskan alat-alat yang telah digunakan. Lalu buka sarung tangan atau handscoon, lalu celupkan ke dalam larutan klorin yang bercampur dengan air DTT. Bukanya secara terbalik. Lalu terakhir adalah melakukan pendokumentasian di setiap kegiatan. Terima kasih. Alat dan bahan yang akan kita gunakan pada injeksi intramuskular ini adalah ada tempat sampah. Di sini saya menggunakan bengkong. Ada bak instrumen yang berisi handscoon, kapas, dan spuit beserta needle-nya yang digunakan sesuai kebutuhan teman-teman. Obat-obatan yang diperlukan, alkohol swab, comb, tisu kering. Ini bisa diganti dengan handuk kecil dan perlak. Assalamualaikum Ibu. Selamat pagi. Perkenalkan Bu, nama saya Bidana Sri Fitri. Ibu kalau boleh tahu atas nama siapa Bu? Ibu Giva. Baiklah Bu. Kali ini kita akan melakukan suntikan intramuskular ya Bu ya. Nah, suntikan intramuskular ini yaitu dengan memberikan antibiotik dengan otot ibu agar cepat diserap oleh pembuluh darah ibu. Apakah ibu bersedia Bu? Ya. Baik Bu. Pasang sampiran untuk menjaga privasi klien. Baiklah, langkah yang pertama adalah mendekatkan alat-alat ke dekat pasien. Menyiapkan alat-alatnya. Buka bagi instrumen. Membuka spuit sterilnya. Menggunakan handscoon yang pertama dengan tangan dominan. Lalu ambil spuit.
Kemudian masukkan obat yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan. Ini menggunakan teknik one hand ya, yang pertama. Kemudian selanjutnya kita ambil hand spoon satunya lagi. Kita pakai yang sebelahnya. Kita kasih ini. Kemudian lalu kita ambil spoonnya lagi. Jangan biarkan ada udara di dalam spoon. Ini sudah tidak ada lagi ya. Kemudian ambil kapas alkohol. Permisi Ibu ya. Siapkan secara sirkular pada daerah penyuntikan. Ambil squid. Lakukan penyuntikan dengan sudut 90 derajat. Bismillah. Relax ya Bu ya. Tarik nafas perlahan. Hembuskan. Lakukan aspirasi. Apabila tidak ada darah, lanjutkan masukkan obat ke dalam otot pasien. Kemudian langkah terakhir adalah membereskan alat-alat yang telah digunakan. Lalu buka sarung tangan atau hand spoon, lalu celupkan ke dalam larutan klorin yang bercampur dengan air DTT. Bukanya secara terbalik. Lalu terakhir adalah melakukan pendokumentasian di setiap kegiatan. Terima kasih.